Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul aqiqah. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul aqiqati, ini bab yang menjelaskan tentang aqiqah. Aqiqah itu kalau diambil dari kata aqiqah, itu sebenarnya yang disebut aqiqah itu adalah binatang yang disembelih, yang ditujukan dan diniatkan untuk anak yang baru lahir dan berusia 7 hari. Jadi binatangnya itu yang disebut aqiqah itu. Binatang yang disembelih diniatkan untuk anak yang baru lahir dan baru berusia 7 hari. Ada juga yang mengatakan kata dari aqiqah itu terambil dari al-aqu. Al-aqu itu artinya asyaqqu. Asyaqqu wal qat'u. Membelah atau memotong. Itu arti dari al-aqu. Kenapa kemudian binatang yang disembelih sebagai akikah untuk anak yang baru berusia 7 hari itu disebut aqiqah? Karena binatang itu dibelah ini ya, urat lehernya, dibelah urat lehernya atau dipotong urat lehernya, itu sebabnya disebut dengan aqiqah. Bisa juga aqiqah itu dimaksudkan rambut yang dipotong atau yang dihilangkan dari anak yang baru lahir. Jadi rambut yang dibawa oleh anak yang baru lahir itu dibawa dari perut ibunya. Itu yang disebut aqiqah. Jadi apapun diperuntukkannya kalimat aqiqah itu semuanya ada ketika anak itu diakikahkan. Pertama disembelihkan untuk dia binatang, kambing nanti. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Kemudian pada saat itu juga dihilangkan rambutnya dengan cara dicukur itu. Jadi apapun makna dari aqiqah itu, kita sudah melaksanakannya ketika mengakikahkan anak itu. Dengan menyembelih binatang, kambing, kemudian dengan mencukur rambut si anak itu. Hadis yang ada dalam bab ini ada 5. Ada 5 nomornya. Tapi hadisnya nanti cuma berapa? 3. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husaini kabshan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain, cucu beliau, dengan menyembelih seekor kibas. Artinya untuk Hasan 1, untuk Husain 1. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti pada hadis qaulinya, kalau ini kan hadis fi'li. Hadis fi'li artinya Rasulullah SAW sendiri yang melakukan akikah untuk Hasan dan Husain. Yang beliau sembelih satu kibas. Ini untuk Hasan 1, untuk Husain 1. Adapun nanti kenapa disunnahkan 2, itu nanti ada hadis selanjutnya itu yang menjelaskan perintah Rasulullah SAW untuk akikah anak laki-laki itu 2, anak perempuan 1. Nanti di hadis selanjutnya, hadis berapa itu? Hadis keempat. Hadis ketiga. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Abdul Haq, lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud dan Abdul Haq. Akan tapi Imam Abu Hatim menguatkan bahwa hadis ini hadis mursal. Jamaah sekalian rahimakumullah, akikah ini sebenarnya sudah ada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kebiasaan akikah atau aturan tentang akikah ini sudah ada. Cuma di masa jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah ketika kambing akikah itu sudah disembelih, maka darahnya itu kemudian diambil pakai kapas itu. Diambil pakai kapas, dicelupkan, kemudian dioleskan di kepala anak yang diakikahkan itu. Itu kebiasaan di zaman jahiliyah. Jadi darah dari binatang yang disembelih sebagai akikah itu diambil pakai kapas, kemudian dioleskan di kepala anak yang sedang diakikahkan itu. Tapi di zaman Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kebiasaan mengoleskan darah dari binatang yang disembelih itu sebagai akikah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diganti dengan mencukur rambut anak. Kemudian itu nanti orang yang mengakikahkan anaknya itu disunnahkan untuk bersedekah sesuai dengan berat dari rambut yang sudah dicukur itu. Beratnya berapa gram? Diukur dan disedekahkan untuk anak itu sesuai dengan geraman atau berat dari rambut yang sudah dicukur. Tentu harga emas diukur dengan emas itu. Misalnya rambutnya yang tercukur itu sekian gram, maka nanti ukuran emas yang disedekahkan, yang dikeluarkan untuk sedekah. Untuk sedekah itu adalah seukuran rambut yang dicukur itu. Atau harganya, harga emas itu. Nah, jadi ini untuk mengganti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mengoleskan darah binatang akikah ke kepala anak yang diakikahkan itu. Dan di riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akikah yang beliau lakukan untuk Sayyidina Hasan dan Husain itu dilakukan pada tanggal atau pada hari ke-7 sesudah kelahiran. Pada hari ke-7 sesudah kelahiran. Bagaimana sebelumnya? Atau bagaimana sudahnya? Kalau sebelum hari ke-7 dari kelahiran, menurut Imam Malik misalnya, kalau anak itu meninggal dunia sebelum hari ke-7 kelahirannya, maka sudah gugur itu, enggak ada perintah, enggak ada anjuran untuk dia diakikahkan. Kalau dia sudah meninggal sebelum hari ke-7-nya. Adapun kalau dia belum mampu pada hari ke-7, boleh nanti pada hari ke-14. Kalau hari ke-14 juga belum mampu, boleh pada hari ke-21 dari kelahiran anak itu. Itu sesudah hari ke-7. Kalau sebelum hari ke-7, itu para ulama mengatakan belum disunnahkan untuk diakikahkan anak yang belum mencapai usia 7 hari. Kemudian yang kedua, wa akhraja Ibnu Hibban min hadits Anasin nahwahu, dan telah mengeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari hadis Anas seumpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyu'aqqa 'anil ghulami syatan,
bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar anak laki-laki itu diakikahkan, artinya disembelihkan 2 kambing. Untuk anak laki-laki disembelihkan 2 kambing sebagai akikahnya, 2 ekor kambing sebagai akikahnya. Mukafiatan. Para ulama mengartikan mukafiatan itu yang sama umurnya. Yang sama umurnya atau berdekatan umurnya. Ya, kalau 2 tahun misalnya yang disembelih, ya sama-sama 2 tahun. Sama-sama yang berumur 2 tahun. Boleh juga, karena memang ada yang mengatakan tidak harus binatang yang disembelih sebagai akikah itu sama dengan binatang yang disembelih untuk udhiyah, untuk kurban. Tapi tentu saja harus sama, selamat dari aib. Artinya tidak ada cacatnya. Tapi dari segi usia, dari segi umur itu tidak harus sama. Kalau tadi dijelaskan bahwa binatang kurban itu yang dianjurkan adalah yang sudah berumur 2 tahun lebih. Itu binatang kurban. Tapi untuk yang akikah, ya boleh kurang dari itu. Boleh yang umur 1 tahun. Nah, tapi yang jelas, untuk laki-laki 2 kambing yang disembelihkan sebagai akikah itu sama-sama umurnya atau berdekatan. Wa anil jariyati syatun. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat agar disembelihkan untuk anak perempuan sebagai akikahnya seekor kambing. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Jadi ini yang hadis qauli. Nah, kalau ada kemudian orang yang menanyakan, kok bertentangan kalau Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dengan menyembelih 1 kibas 1 kibas. Tapi kok di sini Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki, anak laki-laki itu disembelihkan 2 ekor kambing sebagai akikahnya. Yang 1 kambing itu adalah anak perempuan. Apa enggak bertentangan itu? Jadi ini sifat hadis ini kan berbeda. Yang satu hadis fi'li. Artinya Rasulullah SAW sendiri yang melakukan itu, mengakikahkan Sayyidina Hasan dengan 1 kibas, Sayyidina Husain dengan 1 kibas. Itu hadis fi'li. Adapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah 1 anak laki-laki itu disembelihkan sebagai akikahnya 2 ekor kambing. Dan di dalam hadis, kalau ada 2 hadis yang tampaknya bertentangan, satu sifatnya qauli, satu sifatnya fi'li, maka yang harus dikuatkan adalah hadis yang qauli. Hadis yang merupakan pernyataan Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW. Karena bisa jadi hadis fi'li itu atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sifatnya khususiat, khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah SAW memerintahkan, itu umum itu. Perintah itu berlaku umum. Maka yang harus dijadikan sebagai dasar untuk kita melakukan akikah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar anak laki-laki itu disembelihkan 2 ekor kambing sebagai akikahnya. Adapun anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Itu pernyataan para ulama. Hadis qauli itu aqwa,
minal haditsil fi'li. Kemudian hadis yang keempat, wa akhraja Ahmad wal arba'atu an Ummi Kurzin al-Ka'biyata nahwahu. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan imam yang empat. Imam yang empat itu maksudnya Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Ummi Kurz al-Ka'biyah nahwahu. Nah, kemudian ini hadis yang terakhir, hadis yang kelima untuk babul aqiqah atau dari kitab Bulughul Maram, ini termasuk hadis yang ke-1286. Wa an Samurata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Samurah, Samurah itu nama laki-laki, sahabat laki-laki. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu At-Tirmidzi. Kullu gulamin, setiap anak itu, murtahanun bi'aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya tergadai itu. Yudhbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan darinya pada hari ketujuh kelahirannya, wa yuhlaqu, dan dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama pada hari ketujuh itu juga. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah, dan imam hadis yang empat, wa sahhahahu At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang makna murtahanun bi'aqiqatihi itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menjelaskan bahwa makna murtahanun bi'aqiqatihi itu bahwa anak itu, anak yang belum diakikahkan kemudian dia meninggal dunia ketika dia masih kanak-kanak itu, maka si anak itu nanti tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kalau anak ini meninggal dunia sebelum diakikahkan. Itu makna murtahanun biaqiqati. Mau mendapatkan syafaat dari anak-anak? Mau. Nah, jadi di antara yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang lain itu adalah anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini syafaat yang tidak termasuk syafaah uzma itu. Kalau syafaah uzma itu khusus hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diberikan hak memberikan syafaat uzma itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain syafaat uzma itu, banyak yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah anak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tapi yang bagaimana? Anak yang meninggal dunia dalam keadaan sudah diakikahkan. Kalau anak meninggal dunia sebelum diakikahkan, inilah yang disebut murtahanun bi'aqiqatihi. Dia tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat-ingat anaknya yang mana yang belum diakikahkan itu, supaya dapat syafaat dari anak-anak itu. Nah, selain anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, Al-Quran yang kita baca juga bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an atau syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena bahwasanya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat untuk orang yang menjadi sahabat-sahabatnya. Artinya orang yang selalu membaca Al-Quran.
Kemudian puasa itu juga bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Nanti kan Al-Quran dan puasa ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah. Al-Quran ini mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini hambamu si ini, dulu dia membaca saya siang dan malam sampai capek, bahkan dia tahan tidur untuk membaca saya. Maka sekarang ya Allah, berikan saya izin untuk memberikan syafaat kepada dia." Itu juga puasa akan datang menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Allah, dulu hambamu ini dia sampai berlapar-lapar, berhaus-haus di siang harinya untuk melaksanakan saya. Maka saat ini ya Allah, hari ini berikan saya izin untuk memberikan syafaat kepada dia." Itu syafaat yang bisa diberikan oleh selain Rasulullah SAW dan bukan syafaat uzma itu. Jadi makna yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dari makna kalimat murtahanun biaqiqatihi itu artinya kalau anak yang belum diakikahkan meninggal dunia pada saat kecilnya itu, dia tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari kalimat murtahanun biaqiqatihi itu adalah akikah itu adalah suatu yang harus, suatu yang tetap ada pada tanggung jawab orang tua. Sama halnya seperti barang gadaian. Murtahan itu akan tergadai ya. Sama seperti barang gadaian yang tetap ada pada orang yang menerima barang gadaian itu sebelum barang gadaian itu ditebus. Jadi tidak akan dikembalikan barang gadaian itu sebelum barang gadaian itu ditebus. Maka itu artinya orang tua tidak akan mendapatkan kebaikan dari anak itu karena dia tergadai anak itu sebelum anak itu diakikahkan. Itu maksud lain yang dikemukakan oleh para ulama dari kalimat murtahanun biaqiqatihi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hal yang penting untuk diperhatikan juga, jadi itu kalimat murtahanun bihaqiqatihi. Yudhbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan darinya pada hari ketujuh dari kelahirannya, wa yuhlaqu, dan dia dicukur rambutnya dicukur, wa yusamma, dan anak itu juga dinamakan pada hari ketujuh itu juga. Jadi hari ketujuh itu dia diakikahkan, dicukur rambutnya dan diberi nama. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaitannya dengan pemberian nama terhadap anak. Jangan asal beri nama. Ini banyak orang-orang yang meniru kebiasaan orang-orang jahiliyah, atau baik jahiliyah di Arab ataupun jahiliyah yang ada di Nusantara itu. Memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama binatang. Kalau di Indonesia kan ada dulu, kalau kita dengar atau baca sejarah-sejarah di Jawa itu ada orang namanya Kebo Anabrang, Kebo Mundarang, Kebo. Ada juga lembu itu apa itu? Kayak sapi itu, sapi lah. Jadi penamaan seperti itu dalam Islam nggak pantas diberikan kepada anak-anak. Karena tentu nama di dalam Islam itu
sangat sangat berpengaruh sebagai tafaul lah istilahnya, sebagai bentuk harapan orang tua terhadap anak yang dia berikan nama itu. Dan Rasulullah SAW menjelaskan sebaik-baik nama itu adalah nama yang dimulai yang disebutkan dengan nama Abdullah, ma'ubbida wa hummida, abdu. Jadi nama yang didahului dengan abdu atau Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Haq, Abdul Razak, Abdul Karim. Dan dia jangan Abdul Kahfi. Abdul Kahfi apa arti? Hamba gua. Abdul Kahfi, hamba gua. Hamba gua bukan hambaku. Hamba gua. Bukan gua yang lawanannya lu itu. Hamba gua. Abdul Kahfi. Jadi penghambaan, nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dimulai dengan Muhammad atau Ahmad. Karena di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu thalathatun minal waladi wa lam yusammi ahadahum bi Muhammadin faqad jahila." Siapa saja yang memiliki 3 orang anak laki-laki dan tidak ada di antara 3 anak laki-laki itu yang bernama Muhammad, maka sungguhnya dia sudah melakukan kebodohan. Bisa kita katakan qad jahila itu artinya seperti itu. Sungguhnya dia sudah melakukan kebodohan, atau sungguh dia tidak tahu nama nabinya. Walaupun kita tahu nama nabi, tapi ketika anak kita 3 laki-laki, tapi tidak ada satupun yang namanya Muhammad atau Ahmad, itu seperti orang yang tidak tahu nama nabinya. Sekarang ini di London itu, London ibu kota Inggris, nama Muhammad itu atau Muhammad itu nama yang paling banyak dipakai di London itu. Bahkan mengalahkan nama-nama yang tenar di Inggris, John atau Charles. Kalah itu. Kalah banyak maksudnya. Kalah banyak nama Charles, nama John atau nama apapun yang biasa digunakan oleh orang-orang barat, dikalahkan oleh nama Muhammad. Artinya lebih banyak orang atau anak-anak yang diberi nama Muhammad. Itu di negara Eropa itu. Sekarang di negara kaum muslimin itu banyak orang yang tidak mau memberikan anaknya nama Muhammad atau Ahmad. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, siapa saja yang punya anak 3 laki-laki dan tidak ada satupun di antara mereka yang diberi nama Muhammad, faqad jahila, maka orang tua itu sudah melakukan tindakan yang bodoh, perbuatan yang bodoh, atau dia sudah tidak tahu nama nabinya. Nanti di akhirat diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kaitannya dengan hadis yang terakhir tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yuhlaqu wa yusamma. Anak itu selain diakikahkan, dia juga dicukur rambutnya dan diberi nama pada hari ke-7 dari kelahirannya itu. Jadi nama-nama yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berikan kepada anak-anak itu, selain nama yang menunjukkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dengan menggunakan nama para nabi. Nama para nabi Adam, Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, atau nama atau sebutan-sebutan untuk Rasulullah SAW, Yasin, Toha. Itu enggak apa-apa itu, dan tidak makruh. Nanti di akhirat riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika hari kiamat nanti ada panggilan
panggilan yang terdengar oleh manusia, yang mengkhitob orang yang dia bertanya, bangun, siapapun yang namanya Muhammad bangun. Ini panggilan itu atau suara itu mengatakan siapapun yang namanya Muhammad bangun, falyadkhulil jannata, maka hendaklah ia masuk surga. Takrumatan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan terhadap nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang enggak ada namanya Muhammad, ganti nama. Ya nanti dipanggil, silakan yang namanya Muhammad bangun, yang namanya Ahmad bangun, masuk surga. Ya sebagai pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nama nabi itu diberikan oleh kedua orang tua sebagai harapan supaya si pemilik nama, anak yang memiliki nama itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pemuliaan dari Allah karena si anak ini menyematkan atau disematkan di dalam dirinya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama itu sangat penting. Kalau orang kan ada yang bilang apa artinya sebuah nama. Dalam Islam nama itu sangat penting. Karena nanti di akhirat masing-masing orang itu akan dipanggil dengan nama-namanya. Mana kalau namanya Kebo nanti? Dipanggil dengan Kebo itu. Kebo. Jadi jangan sampai anak-anak itu diberikan nama yang tidak baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Malik itu pernah mengatakan, sami'tu ahlal madinati yaqulun. Imam Malik rahimahullah taala pernah mengatakan, saya pernah mendengar penduduk Madinah mengatakan, ma min ahli baitin fihim ismu Muhammadin illa ruziqu rizqa khairin. Penduduk Madinah di zaman Imam Malik itu mengatakan, ma min ahli baitin, tidak ada penghuni satu rumah pun, fihim ismu Muhammadin, di antara mereka, di antara penghuni rumah itu ada orang yang namanya Muhammad, illa ruziqu rizqa khairin, kecuali mereka akan diberikan rezeki dengan rezeki yang baik. Kan rezeki itu kan ada yang tidak baik. Namanya rezeki itu ya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu rezeki. Kan kadang kita memakan atau ada orang yang makan mendapatkan rezeki berupa makanan dari cara yang tidak baik, itu rezeki namanya. Maka orang-orang atau penghuni rumah, kalau ada penghuni rumah itu satu saja yang bernama Muhammad, maka ini yang akan mendatangkan rezeki yang baik penghuni rumah itu. Jadi ini kata Imam Malik rahimahullah taala, beliau kan imam Darul Hijrah, imam Madinah, imam di Madinah, imam Darul Hijrah, sebutan dari Imam Malik itu. Beliau yang mengatakan bahwa penduduk Madinah itu semuanya mengatakan, rata-rata mereka mengatakan tidak ada penghuni satu rumah pun yang di dalamnya ada orang yang namanya Muhammad, kecuali penghuni rumah itu akan diberikan rezeki dengan rezeki yang baik. Jadi jangan anggap remeh itu nama Muhammad itu. Kalau rumah kita harapkan mendatangkan rezeki yang mudah dan rezeki yang baik, maka namakan anak itu dengan Muhammad atau dengan nama Ahmad. Itu keberkahan itu. Keberkahan dari nama itu berpengaruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki untuk penghuni rumah itu.
Maka ini nyambung dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Man kana lahu thalathatun minal walad wa lam yusammi ahadahum bi Muhammadin faqad jahila. Siapa saja yang memiliki 3 orang anak dan tidak ada tiga orang anak laki-laki dan tidak ada satu pun yang mereka berikan nama Muhammad, maka sungguhnya ia sudah melakukan kebodohan, tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena itu akan menghalangi rizki untuk penghuni rumah itu. Kan bodoh namanya itu. Kalaupun dia dapat rizkinya nggak baik. Maka kalau ingin mendapatkan rizki yang baik, ada anak. Kalaupun tidak anak kita, ada anak saudara kita. Atau ada cucu kita yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Itu untuk mendatangkan rizki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga kaitannya dengan anak ini, kan dulu pernah itu ada pemberitaan atau ada pernyataan yang mengatakan bid'ah itu mengazankan anak yang baru lahir, memandangkan azan di telinga kanan anak yang baru lahir, bid'ah katanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dijelaskan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain hina wulida. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan adzan, mengumandangkan adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan untuk salat. Tapi beliau mengumandangkan adzan di telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika keduanya dilahirkan. Itu hadis di dalam Sunan Abu Dawud dan juga di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Azan itu di telinga kanan. Kemudian nanti di telinga kiri iqamah itu. Atau ada juga riwayat yang menjelaskan di dalam kitab-kitab musnad. Di sebagian kitab musnad dijelaskan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi udhuni mauludin suratal Ikhlas. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan di telinga anak yang baru lahir itu surat Al-Ikhlas. Dan di hadis lain yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Beliau Sayyidina Hasan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama as-salata fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Siapa saja yang dianugerahi seorang anak lalu dia mengadzankan, mengumandangkan azan di telinganya yang kanan dan mengumandangkan iqamat seperti iqamat salat itu di telinganya yang kiri, maka si anak itu tidak akan dicelakai oleh setan yang namanya ummus sibyan. Ummus sibyan itu yang selalu mengikuti manusia, jin atau setan yang selalu mengikuti manusia. Jadi itu manfaat dari azan di telinga kanan si anak yang baru lahir dan juga iqamat di telinga kiri si anak yang baru lahir itu. Jadi ada dasarnya, ada dalilnya. Jangan dibilang bid'ah. Apalagi nanti bid'ahnya sayyi'ah atau dhalalah. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama kita tidak sembarangan. Sekarang ini makin marak orang-orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Kaitannya dengan mengazankan anak, kemudian dengan acara-acara kematian.
Itu kan banyak yang dibid'ahkan, talqin dibid'ahkan, kemudian baca Al-Qur'an di kubur untuk orang yang meninggal dunia dibid'ahkan. Kemudian tasamuh takziah itu dibid'ahkan. Padahal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau mau tahu itu cukup baca kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa yang kita lakukan di acara-acara kematian itu, di kuburan itu. Jadi para tuan guru kita, ulama-ulama kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu bukan tanpa dalil, bukan tanpa hujjah. Jadi ada dasar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.